Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat memikir, salah satu nabi yang wajib diimani dan dipelajari oleh umat Islam adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam memiliki kisah hidup yang penuh pelajaran. Beliau juga memiliki banyak mukjizat yang mengagumkan. Kisah Nabi Musa merupakan kisah Nabi yang paling sering diceritakan di dalam Al-Quran dengan total sebanyak 136 kali. Salah satu mukjizat terkenal Nabi Musa yakni tongkat ajaibnya yang bisa berubah menjadi ular serta dapat membelah lautan. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa untuk melawan Raja Fir'aun yang berkuasa saat itu karena telah berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Nabi Musa sendiri merupakan salah satu ulul azmi yang dikaruniakan kitab suci Taurat. Dari kisah Nabi Musa dapat diketahui bahwa ia memiliki sifat sabar dan keteguhan hati. Penasaran dengan kisah hidup selengkapnya dari Nabi Musa? Mari kita simak kisah selengkapnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like dan subscribe channel Memikis dulu ya. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi sekaligus rasul yang diutus kepada Bani Israel. Tugas utama dari Nabi Musa adalah untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Nabi Musa alaihissalam ini hidup sekitar tahun 1572 sampai 1408 sebelum Masehi. Beliau diangkat menjadi nabi sekitar tahun 1450 sebelum Masehi. Nabi Musa adalah menantu dari Nabi Syuaib alaihissalam karena ia menikahi putri dari Nabi Syuaib yang bernama Safura. Nabi Musa alaihissalam adalah anak laki-laki dari seorang ibu yang bernama Yukabad dan seorang ayah yang bernama Imron. Beliau bersaudara dengan Nabi Harun alaihissalam. Nama lengkap dari Nabi Musa adalah Musa bin Imron bin Fahis bin Azir bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Azara bin Nahur bin Suruj bin Raj bin Falih bin Abir bin Sholeh bin Arfashad bin Sam bin Nuh. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan ketika zaman pemerintahan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun merupakan seorang raja yang jolim, takabur, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa saja yang tidak menuruti semua perintahnya maka akan mati sebagai hukumannya. Sebelum diperintah oleh Fir'aun, negeri Mesir pada waktu diperintah oleh Raja Rayyan bin Walid yang merupakan salah satu sahabat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Saat itu Mesir berada dalam kenikmatan yang melimpah, berkah, kebajikan, dan keselamatan setelah para rajanya beriman pada agama yang dibawa oleh Nabi Yusuf. Setelah Rayyan wafat, maka penggantinya yang memegang tampuk kekuasaan dari Mesir adalah Qobus bin Mushab yang telah melenceng dari ketaatan kepada Nabi Yusuf dan mengingkari agamanya, menzolimi manusia dan menindas Bani Israel. Ketika Qobus meninggal dunia, yang menggantikannya adalah saudaranya Walid bin Mushab dan dia adalah Raja Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Sebagai salah satu raja Mesir, Al-Walid bin Mushab atau Fir'aun tidak jauh berbeda dengan saudaranya Qobus. Bahkan dia lebih parah dalam berbuat kerusakan dan penindasan terhadap rakyatnya, terutama terhadap Bani Israel, dan memaksa penduduk Bani Israel untuk berlaku kafir setelah dia memproklamirkan diri sebagai Tuhan bagi mereka. Sehingga orang-orang yang beriman pun mau tidak mau harus menyembunyikan keimanannya karena takut akan kezoliman dari Fir'aun.
Fir'aun sendiri menikahi seorang wanita soleh yang bernama Asiyah binti Muzahib bin Ubaid bin Arayyan bin Walid, seorang raja Mesir di masa Nabi Yusuf alaihissalam. Asiyah adalah seorang wanita soleha yang berpegang teguh pada agama Nabi Yusuf. Dia juga sangat cakap, cantik, rupawan, dan elok memikat hati. Sehingga ketika Fir'aun mengetahui kecantikannya, maka dia pun mengirim surat kepada ayahnya Muzahim dan berkata kepadanya, "Datangkanlah kepadaku putrimu Asiyah, karena dia termasuk kaumku." Muzahim pun menjawab karena hendak melindungi putrinya, "Sesungguhnya putriku masih kecil, wahai sang raja. Dia tidak cocok bagi paduka." Fir'aun pun berkata lagi kepadanya dengan mendustakan, Tidak, dia telah besar. Aku telah mengetahui tanggal kelahirannya. Hadirkanlah di hadapanku. Kalau memang dia cocok bagiku, maka aku akan mengambilnya untuk selamanya. Tetapi kalau dia tidak cocok, aku akan mengembalikannya kepadamu." Maka saat itu pula Muzahim memohon kepada Fir'aun, "Wahai rajaku, janganlah engkau mencemarkan putriku. Hormatilah dia dan berikanlah untuknya sebuah mahar." Dengan ini sebenarnya Muzahim menghendaki agar Asiyah menjadi istri dari Fir'aun dan bukan untuk menjadi budak bagi Fir'aun. Akhirnya Fir'aun pun mengabulkan permintaan dari Muzahim dan menghadiahkan baginya sebuah mahar yang besar. Ketika Muzahim memberitahukan kepada putrinya Asiyah perihal apa yang terjadi antara dirinya dengan Fir'aun, putrinya pun berkata, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku adalah wanita mukminah, sementara dia adalah laki-laki kafir. Maka bagaimana bisa itu terjadi dan diperkenankan?" Ayahnya pun menjawab, "Wahai anakku, kalau engkau menolaknya, maka itu merupakan kebinasaan bagimu dan seluruh keluargamu." Akhirnya dengan berat hati, Asiyah diboyong ke hadapan Fir'aun dan dijadikan sebagai istrinya. Namun dari pernikahannya tidak lahir seorang anak pun. Sementara itu di masa Nabi Yusuf, Bani Israel hidup di Mesir dengan kehidupan yang dimanjakan dan bermewah-mewahan. Dan hal itu cukup mempengaruhi perilaku mereka. Mereka menganggap diri mereka berasal dari tanah liat yang tidak sama dengan tanah liat yang lain. Mereka bersikap congkak dan pongah di hadapan para penduduk Mesir dan bermukim di sebuah tempat yang tenang dan hanya diperuntukkan bagi mereka saja yang sangat jauh dari penduduk Mesir lainnya. Akan tetapi setelah meninggalnya Nabi Yusuf alaihissalam, seiring dengan berjalannya waktu, para penduduk Mesir mulai mencermati perilaku dari Bani Israel yang congkak itu, terutama kalangan Yahudi yang tidak pernah mau bergotong royong dengan kaum lainnya, baik dalam pekerjaan, membangun sesuatu, membajak, menanam, maupun memberikan pelayanan. Persediaan makanan yang dibagikan cuma-cuma kepada Bani Israel pun merupakan upaya untuk mengikuti praktek Nabi Yusuf kepada Raja Bani Israel dan rakyatnya. Namun kemudian para penduduk Mesir bereaksi dengan menentang Bani Israel. Mereka pun melecehkan dan membebaninya berbagai pekerjaan berat dan terus-menerus, sebagaimana halnya Fir'aun telah mewajibkan kepada mereka sebuah kerja paksa yang dikehendakinya. Selain itu, Fir'aun juga berlaku zolim kepada kaum Bani Israel dengan membunuh kaum laki-laki, menawan wanita, serta menyembelih anak-anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduk terpecah belah dengan menindas golongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan." Quran Surat Al-Qasas ayat 4.
Nabi Musa alaihissalam dilahirkan pada waktu di mana bayi laki-laki harus dibunuh. Aturan ini dibuat oleh raja kala itu, Raja Fir'aun. Pada suatu hari, sesungguhnya Fir'aun telah melihat dalam mimpinya kobaran api yang muncul dari arah Baitul Maqdis, sehingga melahap semua penduduk Mesir dan menghabiskannya. Api itu juga melahap bangsa Kitbi, tetapi tidak menyentuh Bani Israel. Maka Fir'aun memanggil para dukun ahli sihir, pakar tafsir mimpi dan ahli nujum. Dia bertanya kepada mereka perihal arti mimpinya. Mereka kemudian berkata, di kalangan Bani Israel akan dilahirkan seorang anak yang akan merebut kekuasaan Paduka, mengalahkan Paduka, mengusir Paduka dan kaum Paduka dari tanah kelahiran Paduka, dan akhirnya mengganti agama Paduka. Dan masa dilahirkan anak itu telah membayangi Paduka. Sedangkan menurut para ulama dalam pakar sejarah meriwayatkan bahwa Fir'aun pada suatu hari bermimpi yang sangat mengejutkannya dan mendatangkan ketakutan di dalam dirinya. Mimpi tersebut diriwayatkan Al-Nuwairi, diantaranya sebagai berikut. Di antara mimpinya, Fir'aun melihat seorang pemuda yang datang kepadanya sembari memegang tongkat, yang kemudian dipukulkannya di atas kepala Fir'aun. Pemuda itu berkata, "Celakalah engkau Fir'aun, alangkah sedikit rasa malumu terhadap pencipta langit. Setiap kali engkau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, maka engkau bertambah kufur." Dalam mimpinya itu, Fir'aun juga melihat istrinya Asia mempunyai 2 buah sayap. Dengan sayap itu, Asia terbang antara langit dan bumi, sampai akhirnya dia bisa masuk ke langit. Ketika menengok bumi, dia melihat bumi terbelah dan menelan dirinya dalam perutnya. Fir'aun sangat kaget atas mimpi itu dan menceritakannya kepada para ahli tafsir mimpi. Kemudian mereka berkata, mimpi itu menunjukkan adanya bayi yang akan dilahirkan. Dia akan merebut kekuasaan Paduka dan menganggap dirinya sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Kebinasaan dan kematian Paduka berada di tangannya. Sejak saat itulah Fir'aun mulai memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh di tempat anak-anak dari kalangan Bani Israel tanpa terkecuali. Kemudian mereka pun mulai bermusyawarah dan mengambil keputusan mufakat untuk mengutus sejumlah algozo yang membawa sebilah parang besar dan untuk mengawasi kaum Bani Israel. Mereka akan menyembelih setiap bayi laki-laki yang dilahirkan. Ketika melihat laki-laki dewasa dari kalangan Bani Israel telah menemui ajalnya dan anak-anak kecil telah disembelih, Fir'aun pun berkata, "Hampir saja kamu sekalian memusnahkan Bani Israel yang itu. Kalian yang akan menangani langsung kerja-kerja keras dan pelayanan yang sebelumnya banyak dilakukan oleh Bani Israel. Oleh karena itu, bunuhlah dalam 1 tahun setiap bayi yang lahir, sehingga akhirnya semakin sedikitlah anak-anak mereka. Dan untuk tahun berikutnya, biarkanlah mereka dan jangan membunuh seorang pun, sehingga anak kecil itu dapat menggantikan orang besar yang mati. Sesungguhnya mereka tidaklah akan bertambah banyak hanya karena sebagian orang yang kalian biarkan hidup, di mana kalian takut mereka bertambah banyak melebihimu. Demikian juga mereka tidak akan menjadi sedikit sebabkan orang-orang yang kalian bunuh." Mereka akhirnya sepakat dengan ketetapan tersebut. Nabi Musa lahir pada tahun saat bayi laki-laki Bani Israel yang lahir harus dibunuh. Kemudian Fir'aun mengumpulkan para pejabat dan tentaranya guna mengeluarkan perintah untuk membunuh setiap anak kecil yang dilahirkan di kalangan Bani Israel. Para wanita Bani Israel hamil dan kemudian melahirkan diawasi dengan sangat ketat. Kalau salah seorang melahirkan anak wanita, maka anak itu akan ditelantarkan begitu saja.
Tetapi kalau yang dilahirkan itu laki-laki, maka sang jabang bayi akan disembelih di depan mata ibunya. Maka ketika ibu dari Nabi Musa alaihissalam hamil, tidak tampak tanda-tanda kehamilan seperti wanita lainnya. Oleh karena itu, sejak ibu Nabi Musa hamil, ia berusaha menyembunyikannya. Dan dengan kehendak Allah, perut ibu Musa tetap tidak membesar dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Tidak ada anggota pasukan Fir'aun yang mengetahui keberadaannya hingga saat kelahiran Nabi Musa. Ketika dia melahirkan anak laki-laki, tanpa khawatir jiwanya dan merasakan takut teramat sangat disertai perasaan cinta yang amat mendalam kepada anaknya itu. Ibu dari Nabi Musa terus mengkhawatirkan anaknya, sehingga datanglah ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susuilah dia Musa jika engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkan dia ke sungai Nil. Janganlah engkau takut dan bersedih. Sungguh kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Karena rumah dari Yukabad berada di pinggir sungai Nil, dia lalu membuat sebuah kotak dan di dalamnya diletakkan sebuah buaya. Dia mulai menyusui putranya, dan jika ada seseorang yang ditakutinya masuk, maka dia dengan bergegas pergi dan meletakkan putranya itu di kotak tersebut. Dibiarkannya dia mengambang di sungai dan diikat dengan tambang. Akan tetapi pada suatu hari, seseorang yang ditakutinya masuk begitu saja menemuinya. Maka dia buru-buru pergi dan meletakkan putranya di kotak tersebut, membiarkannya di atas sungai. Akan tetapi dia lalai mengikatnya kali ini, hingga kotak itu terbawa arus air sungai dan melintasi istana Fir'aun. Lantas para dayang menemukannya, lalu membawa dan menyerahkannya kepada permasyuri Fir'aun. Mereka tidak tahu isi kotak tersebut dan khawatir mendapat fitnah apabila dibuka tanpa sepengetahuan permasyuri. Ketika permasyuri itu membukanya, terlihat di dalam kotak tersebut ada seorang bayi laki-laki yang amat halus, tampan, manis, dan bercahaya. Lalu Allah menemukan rasa cinta ke dalam hati sanubari permasyuri pada saat memandang bayi, dan kemudian bayi itu dibawanya ke dalam istana. Melihat bayi di tangan istrinya, Fir'aun langsung menghunuskan pedangnya untuk membunuh bayi laki-laki yang berada di tangan istrinya tersebut. Akan tetapi Asia melindunginya seraya berkata, "Bayi ini jangan dibunuh, sebaiknya kita jadikan ia sebagai anak angkat, karena aku sudah menyayanginya, dan bukankah kita tidak memiliki anak?" Mendengar hal tersebut, akhirnya Fir'aun tidak bisa berbuat apa-apa. Maka sejak itulah Nabi Musa alaihissalam diangkat sebagai anaknya. Selanjutnya, ia mencari inang pengasuh yang nantinya akan menyusui Nabi Musa sampai cukup usia. Pada waktu itu sudah ada beberapa inang yang diundang untuk menyusui Nabi Musa. Namun hampir semuanya ditolak. Ketika informasi ini didengar oleh sang kakak kandungnya, akhirnya ia memberitahukan kepada ibunya. Singkat cerita, akhirnya Nabi Musa alaihissalam disusui oleh ibunya sendiri dengan segenap kasih sayang. Nabi Musa alaihissalam dididik sebagaimana anak raja pada umumnya. Ketika beranjak dewasa, Nabi Musa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dirinya bukanlah anak kandung Raja Fir'aun. Selain itu, ia diberikan mujizat ilmu pengetahuan dan pangkat kenabian, serta diberi kitab Taurat guna menaklukkan Raja Fir'aun. Sehingga suatu ketika setelah memasuki masa remaja, ia berjalan-jalan ke kota dan mendapati ada dua orang sedang bertengkar. Antara keduanya berbeda kaum, yaitu Bani Israel dan pengikut setia dari Fir'aun. Kian lama perdebatan itu semakin memanas.
Akhirnya Nabi Musa pun ikut turun tangan dalam perkelahian tersebut dan memukul pasukan Fir'aun sampai meninggal untuk membela kaum Bani Israel. Atas kejadian itu, Nabi Musa ketakutan jika akan mendapatkan hukuman dari sang ayah angkat. Nabi Musa pun memutuskan untuk meninggalkan istana karena mendapat kabar bahwa Fir'aun berencana buruk terhadapnya. Setelah itu, Nabi Musa melarikan diri keluar dari Mesir dan menuju arah Madian. Pelarian Nabi Musa tersebut dikisahkan dalam surat Al-Qasas ayat 21 yang berbunyi, yang artinya, maka keluarlah dia Musa dari kota itu dengan rasa takut. Waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zolim itu. Perjalanan Nabi Musa alaihissalam ke kota Madian merupakan perjalanan yang paling berat yang pernah dilakukan manusia. Nabi Musa pergi tanpa tahu arah tujuan, dengan diliputi perasaan cemas dan khawatir akan kejaran dari tentara Raja Fir'aun. Tanpa ia sadari, ia berjalan ke arah Madian. Dia keluar dari Mesir dengan tergesa-gesa, tanpa adanya persiapan untuk perjalanan yang sulit dan melelahkan. Padahal perjalanan antara Mesir dan kota Madian itu menghabiskan waktu sekitar 8 hari. Akhirnya Nabi Musa berhenti, terjatuh ke tanah dengan lelah dan capek untuk beristirahat di bawah batang sebuah pohon, sambil menyaksikan orang-orang yang berbondong-bondong menuju ke sumber air. Saat Nabi Musa telah sampai di kota Madian dan mendatangi sebuah tempat di mana pada tempat itu terdapat sebuah sumber air atau sumur yang banyak didatangi oleh para pengembala binatang ternak, yaitu kambing. Di sisi lain, ada 2 orang perempuan berdiri dengan niatan yang sama, namun hanya berdiri di sekitarnya saja. Nabi Musa menyaksikan kedua gadis itu. Dia pun merasa iba dan kasihan kepadanya. Nabi Musa tidak sampai hati menyaksikan kejadian itu. Dia melihat 2 gadis itu lemah sekali untuk mengeluarkan air, karena mereka tidak mampu menggeser dan memindahkan batu besar itu. Nabi Musa akhirnya berkata, "Mengapa kalian berdua tidak bergabung dengan mereka?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Kami berdua tidak bisa memperoleh air untuk minum kambing, kecuali orang-orang itu telah selesai. Sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut usia. Kondisi inilah yang kami hadapi, sehingga engkau menyaksikan keadaan kami saat ini." Akhirnya Nabi Musa memutuskan membantu kedua wanita itu. Setelah selesai membantu kedua wanita itu, dia kemudian kembali ke tempat yang teduh. Dan Nabi Musa memanjatkan doa kepada Tuhannya, "Wahai Robku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Setelah selesai memberikan minum kepada domba-dombanya, kedua wanita itu pulang kepada ayahnya yang sedang menanti kedua putrinya. Manakala kedua putrinya itu kembali lebih awal serta bersama domba-dombanya ke kediaman mereka, maka dia pun bertanya kepada mereka, "Apa yang telah membuat kalian pulang sepagi ini? Apakah kalian telah memberi minum domba-domba itu?" Lalu keduanya menceritakan apa yang dilakukan Nabi Musa kepada ayahnya. Selain itu, diceritakan pula tentang kegagahan, keperkasaan, dan perilaku Nabi Musa yang menolong mereka memberikan minum domba-domba. Sang ayah pun berkata kepada putrinya, "Datanglah kepadanya kalau dia masih ada di tempat itu. Undanglah dia agar mau menginap di sini agar kita mengetahui urusannya." Maka salah seorang dari kedua gadis itu kembali ke tempat itu dengan tergesa-gesa. Ketika melihat Nabi Musa sedang menyandarkan punggungnya di pohon, dia memelankan langkah cepatnya dan berjalan ke arah Nabi Musa dengan malu-malu. Dia berkata kepada Nabi Musa, "Sesungguhnya ayahku memanggilmu
agar dia memberimu balasan terhadap kebaikanmu memberikan minum ternak kami." Akhirnya Nabi Musa pun ikut pergi bersama dengan perempuan tersebut. Maka tatkala Nabi Musa mendatangi rumahnya dan menceritakan kepada ayahnya tentang dirinya, yakni Nabi Musa bercerita tentang masalah yang dialaminya yang menjadi sebab dia meninggalkan negeri Mesir. Ayah kedua wanita tersebut berkata, "Janganlah kamu takut, kamu telah selamat dari orang-orang yang zolim itu." Dan beliau menyampaikan kepada Nabi Musa, "Tentamkanlah dirimu dan luruskan pandanganmu. Sesungguhnya kamu telah pergi meninggalkan kerajaan mereka. Fir'aun tidak berkuasa di sini." Setelah makanan dihidangkan kepada Nabi Musa dan dia telah makan sampai kenyang, salah seorang putrinya berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, ambillah dia sebagai pekerja pada kita guna membantu kita mengembala hewan ternak, karena dia adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Nabi Syuaib alaihissalam menerima pendapat putrinya dan berkata kepada Nabi Musa, "Bekerjalah kepadaku selama 8 tahun, dan aku akan nikahkan kau dengan salah satu putriku. Dan kalau engkau ingin lebih mulia, maka sempurnakanlah jadi 10 tahun. Kewajiban kamu hanya mengembalakan binatang ternakku, kambing selama 8 tahun lamanya. Lalu kalau engkau berkenan menyumbangkannya dengan melebihkannya selama 2 tahun lamanya, itu sungguh berasal dari dirimu sendiri. Kalau tidak, cukup 8 tahun saja." Akhirnya Nabi Musa pun menerima tawaran dari Nabi Syuaib alaihissalam dan mengabdi padanya untuk mengembalakan ternaknya. Setelah 10 tahun lebih Nabi Musa meninggalkan Mesir tanah airnya, sejak ia melarikan diri dari buruan kaum Fir'aun, merupakan waktu yang cukup lama bagi seseorang dapat bertahan menyimpan rasa rindunya terhadap tanah air, tempat tumpah darahnya, apalagi seseorang seperti Nabi Musa yang mempunyai kenangan hidup yang indah selama berada di tanah airnya sendiri, selaku seorang dari keluarga kerajaan yang megah dan mewah. Maka wajarlah apabila Nabi Musa merindukan tanah air Mesir kelahirannya dan ingin pulang kembali. Setelah beliau beristrikan Sofura, putri dari Nabi Syuaib, setelah mendapatkan izin dari mertuanya, Nabi Musa yang didampingi istrinya berangkat menuju Mesir. Ia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana peristiwa ini juga dikisahkan di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 29 sampai 32. Sesampainya di sebuah bukit yang belakangan diketahui bernama Tursina, beliau melihat seberkas cahaya memancar. Singkat cerita, karena penasaran, akhirnya Nabi Musa berjalan mendekatinya. Setibanya di dekat cahaya, terdengar suara yang menyatakan mengenai terpilihnya sebagai Nabi Allah. Kemudian Nabi Musa meminta saudaranya, yakni Nabi Harun yang juga mendapatkan wahyu, untuk membantunya dalam berdakwah, sebab semasa kecil ia pernah memakan bara api yang membuat lidahnya menjadi cacat. Turunnya wahyu yang mendandakan bahwa Nabi Musa alaihissalam sudah diangkat menjadi seorang nabi yang bertugas menunjukkan kebenaran kepada umatnya, terutama kepada Raja Fir'aun. Akhirnya bersama dengan saudaranya yakni Nabi Harun, beliau berangkat menuju istana untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada Fir'aun supaya tidak tersesat. Kenyataan pahit ternyata harus diterimanya, karena ternyata Fir'aun menolak dengan mentah-mentah, lantas meminta bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Fir'aun juga sangat murka dan memanggil semua tukang sihir agar bertanding dengan Nabi Musa alaihissalam. Mulanya ia menyuruh ahli sihir melemparkan tali dan akhirnya bisa berubah menjadi ular. Sedangkan Nabi Musa mendapatkan perintah melemparkan tongkatnya yang berubah menjadi seekor ular besar yang merayap dengan cepat.
Tongkat yang berasal dari kayu tersebut akhirnya juga berubah menjadi ular yang memakan ciptaan penyihir tadi. Melihat kejadian itu, Fir'aun malah bertambah marah dan tetap tidak mau beriman sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, ia mengatakan bahwa Musa adalah seorang penyihir licik yang berbahaya. Kejadian ajaib lainnya pun muncul, yaitu ketika Nabi Musa meletakkan tangan ke dalam sakunya dan mengeluarkannya. Akhirnya terlihat sinar yang menyilaukan, sampai-sampai Raja Fir'aun meminta untuk memasukkannya kembali. Meskipun sudah menunjukkan kuasa Allah, namun keingkaran tetap di hatinya Fir'aun. Masih saja dia menganggap dirinya sebagai Tuhan yang membuat Nabi Musa dan para pengikutnya pergi meninggalkan Mesir. Kemenangan pun ada di pihak Nabi Musa, dan para tukang sihir akhirnya mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Selain itu juga, Asia, istri dari Raja Fir'aun yang sudah beriman, akhirnya ketahuan oleh Fir'aun. Hal ini membuat Fir'aun murka dan menghukum mati para tukang sihir serta menyiksa istrinya hingga meninggal. Karena peristiwa tersebut pula lah, Nabi Musa beserta pengikutnya dikejar oleh Raja Fir'aun beserta seluruh bala tentaranya. Para ulama menegaskan jumlah tentara Fir'aun mencapai 1 juta orang, sedangkan kaum Nabi Musa hanya sekitar 600.000 orang. Mereka menyisir semua daerah untuk mencari Nabi Musa dan pengikutnya dan bertemu saat matahari terbit. Tidak ada jalan lain bagi mereka untuk menyelamatkan diri selain menyeberangi Lautan Merah. Kemudian turunlah pertolongan Allah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 50 yang berbunyi, artinya, dan ingatlah ketika kami membelah lautan untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun sedang kamu menyaksikan. Dalam peristiwa inilah Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya ke permukaan air laut. Tiba-tiba air laut dengan ombak yang bergulung-gulung terbelah menjadi 2 bagian. Setiap mata yang melihat dan menyaksikan peristiwa ini pun akan tercengang. Nabi Musa dan para pengikutnya menapaki jalan yang terbentang di tengah lautan dan berhasil menyeberangi hingga kembali ke daratan. Sementara Fir'aun dan pasukannya justru baru memasuki jalan itu. Saat Fir'aun dan pasukannya berada di tengah-tengah lautan, Nabi Musa segera memukulkan kembali tongkatnya, dan air laut yang terbelah itu menyatu kembali. Fir'aun dan pasukannya binasa tenggelam tanpa ada seorang pun yang selamat. Peristiwa ini juga tercantum di dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 90-92. Setelah selamat dari kejaran pasukan Fir'aun, Nabi Musa akhirnya tinggal bersama kaumnya Bani Israel. Beliau hidup hingga berusia 120 tahun dan wafat di Gunung Nebo, Jordania. Demikianlah kisah singkat dari Nabi Musa alaihissalam. Semoga kita dapat memetik hikmah dari kisah Nabi Musa di atas. Sehebat apapun kekuatan manusia tidak akan mampu melawan kekuasaan Allah. Fir'aun menerima azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengalami kehancuran akibat kesombongan, kekejamannya, dan pembangkangannya terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.